Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Yusra Putra dengan NPM 20706 110. Di sini saya sebagai moderator pada kelompok kecerdasan buatan. Baik, di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Yusuf Ibrahim Nur Sidik dengan NPM 20706 503. Selanjutnya ada Rika Leviana dengan NPM 20706 501. Di sini kami membawa judul pengelompokan kasus penyakit AIDS berdasarkan provinsi dengan key means clustering. Di sini ada beberapa bab, yaitu yang pertama ada cara unduh dan instalasi tools, kemudian ada pengenalan lingkungan kerja pada tools, lalu ada deskripsi persoalan kasus, kemudian ada deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan yang terakhir penerapan kasus menggunakan tools. Yang pertama, Rapid Miner. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka, open source. Rapid Miner adalah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Oke, yang pertama, cara unduh dan instalasi tools. Oke, yang pertama, unduh melalui tautan resmi Rapid Miner, yaitu bisa dilihat di sini ya, https://doc.rapidminer.com/9.9 studio installation. Nah, di sini kita tinggal memilih ya, apakah kita menggunakan Windows 32 bit atau 64 bit, atau kita menggunakan Mac atau Linux. Oke, next. Selesai berhasil diunduh, langkah selanjutnya yaitu melakukan instalasi Rapid Miner-nya. Seperti biasa, kita buka setupnya, dan next. Setelah muncul itu ada lisensi agreement, lalu tekan I agree untuk melanjutkan proses instalasinya. Oke, setelah itu muncul choose install location untuk memilih tempat untuk menginstal, dan klik install untuk menginstal Rapid Miner. Jadi di sini bisa install ya, mau di data D atau di data C. Kemudian masuk ke ini. Setelah selesai, tinggal kita launch Rapid Miner Studio. Oke, di sini ada terdapat Windows Security Alert. Di sini kita tinggal allow aja ya. Oke, lanjut. Setelah di allow, tampil sebagai berikut seperti ini. Kita di sini tinggal klik I accept. Oke, ini tampilan ketika sudah berhasil diinstal. Saat membuka Rapid Miner-nya akan langsung menampilkan tampilan seperti ini untuk melakukan login dengan akun yang sudah terdaftar. Jika belum mempunyai akun, maka pilih create account untuk membuat akun terlebih dahulu agar bisa login ke Rapid Miner account-nya. Oke, setelah kita klik untuk create account akan tampil seperti ini. Kita tinggal mengisi form untuk nama panjang kita, dan dari mana kita berada. Misalkan dari Universitas Siliwangi, tinggal isi di sini. Oke, lanjut. 2. Pengenalan lingkungan kerja tools. Fitur-fitur Rapid Miner. Berikut ini adalah beberapa fitur Rapid Miner. Yang pertama, banyak algoritma penambangan data seperti pohon keputusan dan peta yang mengatur sendiri. Kemudian ada grafik canggih seperti diagram histogram yang tumpang tindih, diagram pohon, dan diagram sebar 3D. Banyak pilihan plugin. B. Plugin teks untuk melakukan analisis teks. Kemudian ada Rapid Miner ini menyediakan teknologi penambangan data dan pembelajaran mesin, termasuk ETL, extra, ubah, beban. Pemrosesan data, lalu ada visualisasi, pemodelan, dan evaluasi. Lalu yang terakhir, proses penambangan data ditulis dalam XML dan terdiri dari operator nestable yang dibuat dalam GUI. Lalu kita masuk ke perspektif dan view. Tampilan perspektif dan view ini akan tampil pertama kali
kalian membuka aplikasi RapidMiner. Nama-nama bar di atas tersebut ada 3 menu, yaitu Start adalah menu digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan kalian gunakan untuk memprosesnya. Lalu yang kedua ada Recent, berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu terakhir ada Learn, berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan RapidMiner yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Lalu ada View Operator. Pada view operator ini terdapat beberapa kelompok operator sebagai berikut. Yang pertama ada data akses untuk menampilkan dan menulis repository. Lalu ada blending, berfungsi untuk transformasi data dan metadata. Lalu yang ketiga ada cleansing untuk tahapan praproses data. Yang ketiga ada modeling untuk proses data mining seperti asosiasi, estimasi, klarifikasi, dan clustering, dan lain-lainnya. Lalu scoring untuk pengambilan model dari modeling. Kemudian ada validation untuk mengatur kualitas dan performansi dari model atau modeling. Lalu utility untuk pengelompokan subproses, juga makro dan logger. Lalu yang terakhir ada extension untuk format impor dan ekspor dari berbagai data berformat eksternal. Oke, selanjutnya saya alihkan kepada Rika Leviana. Kepada Rika Leviana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pengenalan lingkungan kerja tools, yaitu desain perspektif. Desain perspektif merupakan lingkungan kerja RapidMiner, di mana desain perspektif ini merupakan perspektif utama dari RapidMiner yang digunakan sebagai area kerja untuk membuat dan mengelola proses analisis. Perspektif ini memiliki beberapa view dan dengan fungsinya masing-masing yang dapat mendukung dalam melakukan proses analisis data mining dan bisa mengganti perspektif dengan mengklik salahkan. Bisa menggantikan perspektif dengan mengklik menu view, kemudian pilih perspektif, lalu pilih perspektif yang ingin ditampilkan. Yang selanjutnya yaitu view repository. Merupakan komponen utama dalam desain perspektif selain operator view. View ini dapat digunakan untuk mengelola dan menata proses analisis menjadi proyek dan pada saat yang sama juga dapat digunakan sebagai sumber data yang berkaitan dengan metadata, yaitu repository RapidMiner Studio. Import data digunakan untuk mengimport set data dari perangkat komputer yang berformat Excel dan CSV. Selanjutnya, training resource berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner guna untuk pembelajaran. Selanjutnya itu samples, contoh macam-macam data yang digunakan untuk proses evaluasi. Yang selanjutnya yaitu local repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Yang terakhir yaitu temporary repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Selanjutnya view parameters. Yang pertama, operator pada setiap fungsinya terkadang juga memerlukan parameter untuk bisa berfungsi. Yang kedua, setelah operator dipilih di view proses, parameter ditampilkan di view ini. Selanjutnya view proses. Yang pertama deskripsi dari input yang diharapkan. Yang kedua deskripsi dari output yang disediakan. Yang ketiga tindakan yang dilakukan oleh operator pada input yang akhirnya mengarah dengan penyediaan output. Dan yang terakhir sejumlah parameter yang dapat mengontrol action performance. Selanjutnya yaitu menu play button. Proses dapat dijalankan dengan yang pertama menekan tombol play, yang kedua memilih menu proses lalu run, yang ketiga menekan kunci F11 pada keyboard. Yang selanjutnya view help and view comment. View help menampilkan deskripsi dari operator, sedangkan view comment menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Problem dan log view. Problem view merupakan komponen yang sangat berharga dan merupakan sumber bantuan bagi Anda selama merancang proses analisis. Setiap peringatan dan pesan kesalahan jelas ditunjukkan dalam problem view. Untuk selanjutnya yaitu mengenai deskripsi persoalan kasus. Studi kasus yang diambil adalah mengenai kasus penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini merupakan sekumpulan gejala dan
infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Kenaikan kasus AIDS di Indonesia menjadi kasus yang tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah. Perhatian dengan tingkat kematian yang terus meningkat membuat orang khawatir dengan penyebaran virus AIDS ini. Untuk itu dibutuhkan pengelompokan kenaikan kasus AIDS di setiap provinsinya. Dengan mengelompokkan jumlah kasus penderita AIDS menurut provinsi, di mana proses metode yang dilakukan adalah clustering. Variabel yang digunakan untuk melakukan proses clustering adalah yang pertama, rata-rata jumlah penderita kasus AIDS, dan yang kedua yaitu rata-rata jumlah kematian penderita AIDS. Hasil dari klaster dapat dijadikan masukan bagi pemerintah agar provinsi yang masuk ke dalam klaster tinggi mendapat perhatian lebih dan juga supaya mendapatkan tindakan lanjut bagi penderita AIDS. Yang selanjutnya yaitu deskripsi solusi penyelesaian kasus. Solusi dari permasalahan ini dengan mengelompokkan kasus AIDS di setiap provinsi di Indonesia. Data yang diambil untuk mengelompokkan kasus penyakit AIDS ini yaitu dari jurnal terkait yang sudah melakukan pengumpulan data, yaitu dari dokumen keterangan jumlah desa atau kelurahan yang memiliki sarana kesehatan yang dihasilkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2008 sampai 2011, yang terdiri dari 34 provinsi untuk penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan aplikasi RapidMiner yang akan membantu proses pengelompokan atau clustering. Untuk melakukan penilaian terhadap kasus penderita AIDS, menurut provinsi dapat menerapkan algoritma clustering Cummins yang merupakan teknik yang cukup sederhana dan cepat dalam pekerjaan pengelompokan data atau clustering. Data diolah untuk memperoleh nilai dari kasus penyakit AIDS. Data tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel untuk ditentukan nilai senteroid dalam 3 klaster yang klaster tinggi, klaster sedang, dan klaster rendah. Sehingga diperoleh penilaian berdasarkan pengelompokan kasus penderita AIDS berdasarkan provinsi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika Leviana atas presentasinya. Baik, selanjutnya presentasi akan diberikan kepada Yusuf Ibrahim Nursidik. Kepadanya dipersilahkan. Nah, baik, jadi langsung di demonya aja. Jadi tadi datanya pertama-tama pastinya harus dibersihin dulu, bisa langsung di clean. Ya, ini udah dibersihin, jadi nggak ada data-data yang ini dan udah di apa? Tipe datanya udah disesuaikan number. Terus tuh tadi seperti yang udah dijelasin yaitu buat rata-rata. Jadi awal-awal itu buat eh, buat datanya tuh kayak gini. Nah, dibersihin dulu dan gak ada rata-ratanya. Nah, udah kayak gitu, tinggal dikasih rata-rata, rata-rata di sini. Pakai turbo prep. Udah di generate pakai turbo prep di sini. Tinggal dimasukin aja drag and drop. Udah dibuat formulanya nanti di generate dan muncul ini apa? Rata-rata meninggal sama rata-rata jumlah kasus. Nah, setelah sudah siap untuk setiap datanya, eh, tinggal dibuat clustering di operator. Nah, clustering di sini kan menggunakan Kemin, tinggal di drag and drop aja. Nah, di sini ada beberapa setting terlebih dahulu. Di sini menggunakan mix measure karena di situ ada variabel provinsi ya. Jadinya ada nggak semuanya number. Udah gitu mix Euclidean distance sama optic stabilization. Nah, di sini kayaknya ini maksudnya itu jumlah klasternya. Nah, udah udah selesai seperti itu, tinggal divisualisasi aja. Bentar. Ini bisa di run aja sih. Nah, kalau udah di run di sini udah ada clusternya udah langsung otomatis sesuai settingan yang tadi ada cluster 0 di sini artinya clusternya rendah. Seperti dilihat juga dari rata-rata meninggal sama rata-rata jumlah kasusnya paling rendah cluster 0. Cluster 1 itu yang sedang dan cluster yang kedua itu yang berat. Bisa divisualisasi juga di sini. Jadi ada 3 cluster, ini yang berat,
Klaster 2, klaster 1, sama klaster 0. Ini rata-rata meninggal, rata-rata jumlah kasus. Untuk bisa lebih jelasnya juga bisa dilihat di scatter di sini. Klaster kosong di sini, dan di sini ada provinsinya. Paling sekian untuk presentasinya. Baik, terima kasih kepada Yusuf untuk presentasi dari aplikasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang telah kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.